Hello, my name is Desa Anugrah Kusuma and I'm from 6F. Today I would like to interpret a few pages of book that already in the form of images, especially in Unit 10, which topic is about coherence. Page 151, halaman 151. Saat Anda membaca ulang kalimat yang telah Anda tulis, kalimat tersebut mungkin tampak terputus-putus dan tidak berhubungan. Artinya, mereka mungkin tidak memperjelas hubungan antara ide-ide Anda. Ambillah kalimat di bawah ini, misalnya. Banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Berolahraga itu penting. Satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah makan lebih sedikit. Sementara kalimat kedua mengambil gagasan latihan dalam kata berolahraga dan kalimat ketiga mengulangi frasa menurunkan berat badan. Ketiga kalimat tersebut tampaknya tidak cukup berhubungan karena tidak memiliki kata atau frasa penghubung yang akan menjelaskan hubungan yang tepat antara berolahraga, menurunkan berat badan, dan makan lebih sedikit. Versi di bawah ini mencakup koneksi seperti itu. Banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Berolahraga itu penting. Tetap saja, satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah makan lebih sedikit. Atau, banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Tidak diragukan lagi, berolahraga itu penting. Tetapi, satu-satunya cara yang pasti untuk menurunkan berat badan adalah makan lebih sedikit. Page 152, halaman 152. Masing-masing versi revisi ini lebih koheren daripada aslinya, karena sambungannya masih dan tidak diragukan lagi. Tetapi secara eksplisit, kontras antara kedua pendekatan untuk menurunkan berat badan. Sebuah kalimat menjadi koheren ketika ide-idenya bergerak dengan lancar dari kalimat ke kalimat sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikirannya tanpa adanya distraksi. Ada 3 strategi kesesuaian utama untuk menghubungkan kalimat satu sama lain dalam paragraf dan melintasi batas paragraf. 1. Menggunakan kata dan frase penghubung. 2. Mengacu pada kata dan frasa sebelumnya atau dengan pengulangan, lalu sinonim dan melalui kata ganti. Dan ketiga, menyusun kalimat ke dalam pola struktural, termasuk menyusun informasi lama dan baru dengan benar. Menggunakan connectives. Kata konektif, kadang-kadang hubungan logis antar kalimat begitu jelas sehingga hubungan mereka tidak perlu ditandai dengan penghubung. Kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar kerajinan yang rumit dengan cepat. Hanya dalam beberapa minggu, mereka bisa belajar mengukir, menenun, dan menyulam. Menambahkan penghubung seperti misalnya, kebagian seperti itu mungkin tidak diperlukan. Kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar kerajinan yang rumit dengan cepat. Misalnya, dalam beberapa minggu saja mereka bisa belajar mengukir, menenun, dan menyulam. Tetapi jika hubungan antara dua kalimat tidak jelas, penghubung dapat menyediakan hubungan di antara keduanya. Hubungan spesifik antara kalimat menentukan kata penghubung mana yang bekerja paling baik. Berikut beberapa penghubung umum untuk menunjukkan tipe hubungan tertentu. Pertama, kalimat kedua memberikan ilustrasi atau contoh. Pertama, demikian, misalnya, untuk satu hal mengilustrasikan. Kedua, kalimat kedua menambahkan poin lain dan juga kemudian kedua sama untuk hal lain lebih jauh terlebih lagi sebagai tambahan serupa berikutnya lagi di atas segalanya akhirnya. Tiga, kalimat kedua menyatakan kembali, meringkas atau menunjukkan hasil. Seperti pada kenyataannya, jadi, oleh karena itu, sebagai akibatnya, dan dengan kata lain. 4.
Kalimat kedua mengungkapkan sebuah kontras, seperti namun, tetap saja, meskipun demikian, sebaliknya, namun demikian, di sisi lain. Page 153, halaman 153. Sewaktu Anda membaca paragraf berikutnya, putuskan sambungan mana dari daftar di atas yang paling cocok dengan yang kosong. Sebuah penjara harus berfungsi sebagai lembaga permasyarakatan yang diajarkan untuk menghadapi dunia luar. Blank space, bla 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 bla. Penjara kita seringkali menyembunyikan lebih banyak kejahatan di balik tembok mereka daripada yang ditemukan penjahat di jalanan. Untuk menandakan perbedaan antara seperti apa penjara seharusnya dan apa yang sering menjadi penjara pada umumnya, Anda mungkin memilih penghubung yang mengekspresikan kontras, bagaimanapun atau namun. Kata penghubung mana yang akan Anda pilih untuk bagian yang kosong di kalimat berikut? Apa yang menjelaskan tren yang berkembang menuju keterlambatan melahirkan? Bla 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 bla. Angka perceraian yang tinggi membuat pengantin baru berpikir 2 kali untuk segera memulai keluarga. Bla 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 bla. Banyak pasangan muda ingin lebih aman secara finansial sebelum memiliki anak. Bla 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 bla. Lebih banyak wanita yang sudah menikah lebih suka mencurahkan waktu untuk karir mereka sebelum melahirkan. Untuk bagian kosong pertama, Anda mungkin telah memilih yang pertama atau untuk satu hal. Untuk yang kedua, selanjutnya, atau untuk hal lain, dan untuk yang terakhir, di atas segalanya atau akhirnya. Frasa penghubung. Dalam merevisi paragraf, terkadang Anda membutuhkan lebih dari sekedar penghubung umum untuk mengisi celah di antara 2 kalimat. Anda mungkin membutuhkan frasa yang lebih panjang, klausa, atau bahkan kalimat lengkap di paragraf berikutnya, misalnya frasa transisi yang disisipkan sebelum kalimat terakhir menjelaskan hubungan antara restriksi yang diberlakukan pada marijuana dan perintah federal untuk memeriksa kembali penggunaannya. Sejak berlakunya Undang-Undang Zat Terkendali pada tahun 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikannya tunduk pada dakwaan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah penggunaan obat bahkan untuk tujuan medis. Pengadilan federal telah memerintahkan pemeriksaan ulang ganja secara menyeluruh, termasuk potensinya untuk penggunaan medis. Yang kalimatnya seharusnya menjadi: sejak berlakunya Undang-Undang Zat Terkendali pada tahun 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikannya tunduk pada dakwaan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah penggunaan obat untuk tujuan medis, namun baru-baru ini untuk mengevaluasi kembali posisi pemerintah, Pengadilan Federal telah memerintahkan studi menyeluruh tentang marijuana, termasuk potensinya untuk penggunaan medis. Page 154. Menggunakan referensi. Selain menggunakan kata dan frasa penghubung, Anda dapat menghubungkan kalimat dengan referensi ke kata atau frasa sebelumnya melalui pengulangan kata, sinonim, dan kata ganti. Pengulangan kata. Cara termudah untuk mencapai koherensi melalui referensi adalah dengan mengulang satu kata penting atau beberapa kata penting dalam sebuah paragraf. Pengulangan sangat efektif jika menekankan gagasan pengendali paragraf. Topik di paragraf berikut: hilangnya misterius Agatha Christie, ditetapkan dalam 2 kalimat pertama dengan kata-kata misteri, misterius, dan menghilang. Pengulangan kata misteri dan penghilangan di kalimat terakhir tidak hanya membuat paragraf lebih koheren, tetapi juga memperkuat gagasan pengendali. Agatha Christie terkenal di dunia sebagai penulis banyak cerita misteri, tapi tak satu pun dari kisah-kisah ini yang lebih misterius daripada hilangnya dirinya sendiri. Gelombang keterkejutan mengguncang publik Inggris ketika pada bulan Desember 1926
surat kabar memberitakan bahwa Christie telah menghilang. Tidak sampai beberapa bulan kemudian dia ditemukan, diduga menderita amnesia, bekerja sebagai pengasuh di rumah bangsawan Yorkshire. Hingga hari ini, penggemarnya penasaran dengan misteri kepergiannya. Mengulangi kata kunci atau frasa seringkali membantu membuat keseluruhan makalah serta satu paragraf lebih koheren. Coba ulangi di kalimat terakhir makalah sebuah kata kunci atau frasa yang Anda gunakan dalam paragraf pembuka Anda, bahkan mungkin dalam kalimat pembuka Anda. Sinonim. Seperti strategi yang berpotensi efektif, pengulangan langsung bisa menjadi membosankan jika digunakan secara berlebihan. Jadi, pertimbangkan untuk menggunakan jenis referensi kedua untuk menciptakan koherensi sinonim. Artinya, cobalah mengganti satu kata dengan kata lain yang memiliki arti yang sama atau mirip. Pada contoh berikutnya, pengulangan kata sepeda yang berlebihan menjadi canggung dan tidak praktis. Jika Anda menggunakan sinonim untuk kata-kata yang diulang, Anda dapat membuat bagian ini lebih menarik tanpa mengorbankan koherensinya. Bersepeda di Amerika telah berkembang pesat. Sepeda dulu dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang orang tua yang sama, page 155. Sekarang orang tua yang sama membeli sepeda untuk diri mereka sendiri juga. Para eksekutif mengendarai sepeda ke tempat kerja agar terhindar dari kemacetan lalu lintas. Suburbanite menggunakan sepeda untuk berbelanja tanpa harus bersaing mendapatkan tempat parkir di mall. Para penduduk, pelajar perguruan tinggi dan sekolah menengah atas menganggap sepeda sebagai alternatif yang ekonomis untuk mobil dan bus. Dan bahkan nenek dan kakek menikmati bersepeda untuk berolahraga. Menjadi bersepeda di Amerika telah berkembang pesat. Sepeda dulu dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang orang tua yang sama juga membeli sepeda untuk diri sendiri mereka. Para eksekutif mengantar mereka ke tempat kerja agar terhindar dari kemacetan lalu lintas. Suburbanites telah menemukan cara untuk berbelanja tanpa harus bersaing mendapatkan tempat parkir di mall. Pelajar perguruan tinggi dan sekolah menengah menganggap bersepeda sebagai alternatif yang ekonomis untuk mobil dan bus. Dan bahkan nenek dan kakek menikmati mengayuh untuk olahraga. Sepanjang kata dan frasa yang diulang-ulang, sinonim dapat menjelaskan arti sebuah bagian. Sepanjang paragraf berikutnya, misalnya, berbagai sinonim untuk bahaya menyatakan kembali dan memperkuat gagasan pengendali bahwa serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Jumlahnya telah menurun drastis, baik karena pembantaian disengaja yang disubsidi oleh pemerintah dan karena kerentanan serigala terhadap parasit usus yang mematikan. Dan sekarang spesies tersebut mungkin menghadapi kepunahan total karena kemampuannya untuk kawin silang dengan sepupu yang berkerabat dekat tetapi jauh lebih banyak, coyote. Jadi, setelah bertahan dari yang terburuk yang bisa dilakukan manusia dan cacing, serigala merah sekarang menghadapi apa yang mungkin menjadi pemusnahan terakhirnya dalam ancaman hilangnya gen pembeda sendiri. Terkadang sinonim dengan arti yang lebih luas merangkum satu atau lebih pernyataan sebelumnya. Di bagian berikut, migrasi seperti itu digunakan sebagai sinonim ringkasan. Belut, paus, salmon, penyu dan burung, dan bahkan lebah dan kupu-kupu melakukan perjalanan jauh, kadang-kadang ribuan mil setiap tahun melewati daerah yang tidak bertanda untuk mencapai tempat pemijakan tertentu dan untuk mencari makanan atau ruang hidup. Sementara migrasi seperti itu telah diamati dan dicatat sejak zaman kuno, sains tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana hewan bernavigasi. Alright, that's all my interpretations toward chapters of book. Hopefully it's useful. Thank you.